Istilah family office belakangan ramai diperbincangkan setelah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan segera membentuk family office di Indonesia setelah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. Lalu sebenarnya apa sih family office itu? Mengapa Luhut sangat ingin membentuk family office di Indonesia? Melansir Investopedia, family office merupakan perusahaan swasta yang bertugas menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan milik orang-orang dengan kekayaan besar. Jika menilik sejarahnya, kehadiran sistem family office ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Saat itu para bangsawan kaya mempekerjakan seorang pelayan atau familias untuk mengelola rumah tangga dan urusan keuangan mereka. Pelayan ini bertanggung jawab atas segala hal, mulai dari mengawasi pekerja rumah tangga, investasi, hingga mengelola properti dan aset keluarga. Namun, penggunaan nama family office baru dipopulerkan pada akhir abad ke-19 oleh miliarder Amerika Serikat John Davison Rockefeller yang merupakan salah satu pendiri Standard Oil Company, perusahaan minyak yang saat itu menguasai 80 hingga 90% industri minyak di seluruh dunia. Pada 1882, Rockefeller mendirikan sebuah kantor profesional untuk mengatur operasi bisnisnya yang kompleks dan mengelola kebutuhan investasi keluarganya yang terus meningkat. Kantor ini mengelola kekayaannya sebagai portofolio investasi, dikonsolidasikan di bawah Standard Oil Trust, dan bisa dibilang konsep semacam ini yang mendasari family office di era modern. Pertanyaannya, kenapa sih Pak Luhut itu sampai ngotot untuk membuat family office di Indonesia? Apa sih untungnya buat negara? Dalam survei dilakukan oleh Deloitte pada 354 sampel family office dari berbagai belahan dunia pada kuartal 3 dan 4 2023, ditemukan total dana kelolaan family office ini mencapai 708 miliar dolar AS atau sekitar 11.611 triliun rupiah. Namun uang sebesar itu kebanyakan masuk negara-negara maju dalam bentuk bursa saham dan obligasi. Sementara negara berkembang hanya kebagian sedikit dari porsi tersebut. Salah satu contoh sukses negara yang memiliki family office ialah Singapura. Menurut data Bank Sentral Singapura, jumlah family office di Singapura mencapai 1.500 unit di akhir 2023. Jumlah ini meningkat pesat dibandingkan 2020 yang hanya mencapai 400 unit. Jadi tidak heran kalau Luhut tertarik untuk membuat family office di Indonesia. Nah, bagaimana rencana pembentukan family office di Indonesia dan apa tujuannya? Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangannya pada 20 Juni 2024 di Jakarta mengungkapkan, rencana pembentukan family office dilakukan agar orang kaya dari luar negeri mau menyimpan uangnya di Indonesia. Luhut menyebut ada potensi uang mencapai triliunan dolar AS yang bisa dimanfaatkan Indonesia dengan membentuk family office. Yang penting duitnya ada di Indonesia. Kalau duitnya ada di Indonesia kan juga memperkuat dari cadangan devisa kita juga. Dan itu saya kira tingkat kepercayaan dunia ini makin baik ya kita. Nah, seperti Singapura itu contoh ada 1.500 family office. Itu ada angka uang yang menurut mereka, tadi pagi kita bicara juga sama beberapa konsultan yang memberikan masukan ke kita, itu 1.600 triliun. 1,6 triliun US dollar. Jadi bisa bayangkan kalau kita bisa dapat ya yang awal-awal 100 juta, 200 juta sampai miliar dolar kan bagus, nggak ada ruginya. Jadi gimana menurut sahabat Kompas? Setuju nggak dengan rencana Pak Luhut membentuk family office di Indonesia? Apakah kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat? Tulis opinimu di kolom komentar ya.